Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Bertilika Hanja dengan NIM 2224001 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan Paulus yang menjadi seorang pembisnis. Latar belakangnya itu Saulus dari Tarsus, nama awalnya adalah seorang Yahudi yang terpelajar dan awalnya merupakan penganiaya jemaat Kristen yang gigih. Namun sebuah perjumpaan dramatis dengan Yesus Kristus di jalan menuju Damaskus mengubah hidupnya secara radikal. Ia bertobat, dibaptis, dan kemudian dikenal sebagai Paulus, seorang rasul yang sangat bersemangat untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Perjalanan misionaris Paulus tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru. Ia melakukan 3 perjalanan besar yang membawanya melintasi wilayah yang luas di Kekaisaran Romawi, termasuk Asia Kecil yaitu Turki modern, Yunani, bahkan sampai ke Roma. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari pemberitaan Injil oleh Paulus. Aspek penting dari pemberitaan Injil oleh Paulus yaitu yang pertama ada pendekatan yang adaptif. Pendekatan yang adaptif adalah sebuah cara atau strategi yang menekankan pada fleksibilitas, responsivitas terhadap perubahan dan pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua ada pembentukan jemaat. Pembentukan jemaat itu bisa terjadi melalui dengan berbagai cara dan proses yang seringkali bertahap. Yang pertama, awal mulanya dengan individu atau kelompok kecil. Yang kedua, pertumbuhan melalui penyebaran ajaran. Yang ketiga, pembentukan struktur dan kepemimpinan. Yang keempat, ada ketekunan dan pengorbanan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus maju dan bertahan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, atau penundaan dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat, surat yang inspiratif. Surat yang inspiratif adalah tulisan yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan semangat, memberikan motivasi, menawarkan perspektif baru, atau menanamkan nilai-nilai positif pada pembacanya. Usaha bisnis Rasul Paulus dengan keterampilan tangannya sebagai penopang pelayanan. Selain menjadi seorang rasul dan pengkhotbah yang ulung, Paulus juga memiliki keterampilan praktis untuk menopang kehidupannya dan pelayanannya. Alkitab mencatat bahwa Paulus adalah seorang pembuat tenda. Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Alkitab mencatat bahwa Paulus adalah seorang pembuat tenda. Ciri-ciri yaitu keterampilan yang diwariskan. Keterampilan yang diwariskan mengacu pada kemampuan, pengetahuan, atau keahlian yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah keluarga atau komunitas. Yang kedua, menghidupi diri sendiri. Menghidupi diri sendiri berarti memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara mandiri tanpa bergantungan pada orang lain. Yang ketiga, memberi contoh. Memberi contoh adalah tindakan memperlihatkan suatu atau menyajikan sesuatu ilustrasi konkret untuk memperjelas, mendukung, atau membuktikan suatu gagasan, konsep, aturan, atau perilaku. Yang keempat, fleksibilitas dan mobilitas. Fleksibilitas atau kelenturan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk memanjang atau meregang secara maksimal, memungkinkan gerakan sendi melalui rentang gerak penuh tanpa rasa sakit. Mobilitas adalah kemampuan sendi untuk bergerak aktif melalui rentang gerak yang diinginkan dengan kontrol dan kekuatan. Integrasi pelayanan dan pekerjaan.
Bagi Paulus, pekerjaan membuat tenda bukanlah sekedar cara untuk mencari nafkah, tetapi juga dapat menjadi kesempatan untuk berinteraksi tentang Kristus. Ia mungkin berinteraksi dengan berbagai orang saat bekerja. Melalui percakapan sehari-hari, ia bisa membagikan imannya. Kisah Rasul Paulus menunjukkan bahwa pelayanan Injil dan pekerjaan duniawi tidak harus saling eksklusif. Dengan motivasi yang benar dan kerendahan hati, seorang dapat menggunakan keterampilan dan pekerjaan yang dimilikinya untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Paulus adalah contoh inspiratif tentang bagaimana orang dapat menjadi seorang penginjil yang berdedikasi sambil tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keteladanannya terus menginspirasi umat Kristen hingga saat ini dalam menyeimbangkan iman dan kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.